Mana tepuk tangannya? Makin malam kita harus semakin semangat. Kalau siang kita puasa. Kalau malam udah semangat ya, habis Udah buka minum. puasa. Dan, Aboy, Lu ngomong dan terus berhenti lagi. ini mau aku lanjutin. Oh, iya. Dan Aboy, membawa Paramis yang gimana kalau altar ini akan jadi kunci penting untuk Geekslate dari segi team fight-nya. Karena Celiboy yang memainkan Barats ini masih perlu nyari pasif big guy-nya. Ya masih jauh sih, masih jauh. Cuma Masih lama. gimana caranya team fight ini ya Celiboy nggak boleh jadi badan doang. Kalaupun dia jadi badan, dia bisa nge-backup, follow up apa yang dilakukan sama Rasi. Atau nggak Rasi bisa nge-follow up dengan cepat. Karena oke Barats memang tebal, tapi tidak setebal itu. Dan bahkan lihat Aboy bakal coba dipaksa. Aboy menggunakan Purify game di depan sana bakal coba dipaksa dengan 1 poin kill kah? Purify telah terjadi, Baloyski menutup. Aboy still survive, Aboy tidak boleh terlalu memaksakan ke dalam. Berbahaya Momocan, jadi ada baiknya Aboy juga harus menjaga posisinya. Gimana dia bisa menyelamatkan pasukan Geekslate nantinya, itu menjadi peran yang sangat mahal dan penting ketika tim fight besar-besaran. Setuju. Dan kali ini dari Jana Cutie bersama dengan pemain-pemain Geekslate lainnya, menurut aku mereka harus bisa untuk ngasih space juga sih ke arah seorang Kadera ya. Karena poknya ini harusnya kalau dari segi range Nino masih bisa untuk dicicil sama Kadera. Dan Nino harus agak main sabar di sini. Kecuali dari Rasinya mau coba untuk nge-babysit ke arah seorang Nino. Celiboy berhasil mendapatkan Baloyski. First blood telah didapatkan begitu saja dengan cukup instan. Ketika adanya perebutan di arah Turtle, tidak ada Baloyski yang akan menggawangi pergerakan para pasukan dari Alter Ego. Celiman kali ini sudah berada di depan. Celiman mampukah retribusinya? Mampu membatalkan Jana dan tidak tersandung di depan sana? Mari kita lihat. Karena ada Apai mencoba melakukan zoning out versus Jana KT. Mencoba untuk kembali. Langsung ada Fataling! Retribusinya di sound point! Fataling from Rase membuat pasukan dari Geekslate kali ini agak cukup kekhawatirnya tinggi. Iya. Kekhawatiran yang tinggi terhadap team fight yang besar. Kekhawatiran terhadap permainan yang luar biasa barbar dari Alter Ego. Harus diperkirakan, harus dikalkulasi oleh pasukan dari Geekslate. Plus tadi juga posisi nggak ada Aboy, nggak akan ada Cult Altar yang bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geekslate. Satu Purify saja di tangan Aboy. Jadi ketika tidak ada Aboy, tidak ada Purify, ini ada kesempatan besar untuk Alter Ego terutama Rasi melakukan inisiasi ke arah Fatalingnya. So, buat teman-teman jangan lupa untuk memenangkan skin MLBB dengan order Grab diskon sampai 90%. Jadi kalian bisa langsung scan aja QR code-nya. Langsung cari informasinya. Dan Rasi masih memberikan pressure di area atas. Rasi, pressure yang benar-benar membuat Geekslate harus kehilangan boostnya satu persatu. Bahkan di depan sana, Vader SM membuat Kadera mundur ke arah belakang. Celiboy terperangkap, Celiboy masih memiliki damage yang besar. Tapi Baloyski tidak mau tinggal diam. Lihat representatifnya, dia cuma nge-can aja, pasukan Alter Ego udah bubar. Itu yang mungkin diperlukan oleh pasukan Geekslate. Mungkin bermain lebih berani juga ya. Dan Alter Ego memiliki dukungan 4 suara dari talent prediction. Dan Geekslate 2 suara dari Kawawa dan juga Mirko. Oke, 2 versus 4, tapi kali ini ada Rasi membuka kembali vision dan dimiliki oleh pasukan dari Geekslate. 2000 gold difference yang cukup untuk bisa melakukan kontes terhadap Turtle yang akan coba diperebutkan. Ingat, Turtle pertama, Turtle kedua. Ini menjadi satu buah Turtle penentu. Kenapa? Akankah ada perfect Turtle atau tidak Momocan? Iya, sementara Celiboy bakal masih memberikan gangguan sampai invasi ke area jungle dari Geekslate. Oke, Luka akan ke solo pick off, almost is never enough. Hampir ter-solo pick off dari bottom lane. Luka masih bisa selamat, tapi Nino membuka Turtle terlebih dahulu. Pasukan dari Geekslate, kali ini mereka masih mencari keberadaan di mana seorang Serpai berada. Karena Serpai belum berubah menjadi Black Tengah Transfer Retribution didapatkan. Tidak ada team fight tambah, tapi Celiboy masih mau masuk ke dalam, Momocan. Mereka berhasil untuk dapetin objektif turtle, namun kalau terlalu over commit masuk sampai ke area invasi jungle dari Geekslate yang dimana pemain-pemain Geekslate mereka siap banget untuk team fight yang bisa dibuka sama Celiboy. Kemungkinan Celiboy malah bisa dibalikin keadaannya, bisa diculik balik karena posisi dari Pai tadi udah mulai rotasi ke area bawah. Jadi backup dari segi damage-nya tentunya nggak akan maksimal.
Sementara Geekslate kali ini bakal coba untuk menahan, bermain lebih pasif. Tempo akan sedikit diturunkan. Dan pergerakan dari Sally Boy sudah mulai terlihat. Jana Cutie juga, informasi sudah didapatkan. Sally Boy. Dan Michael Boy seorang diri mengejar ke arah Jana. Jana bakal coba ditangkap. Terrence kali ini bakal masih ada Aboy. Aboy di sana mencoba untuk menggetarkan Geekslate tapi Fatalink. Watch out. Albo sempat kali ini yang di take down Aboy karena sudah kembali hidup dengan cepat. Tidak ada wipe out karena Luka terlalu jauh. Fatalink lagi yang menjadi penentu permainan dari para pasukan dari Alter Ego. 4.200 gold difference membuat mereka mendapatkan 8 kill tanpa balas. Iya, kalau kita ngeliat instant reply-nya bagus banget sebenarnya. Ketika posisinya udah ada Cult Altar, namun Rasi lagi-lagi Fatalink yang sangat amat on point. Dan posisi dari Aboy bersama dengan pemain-pemain Geekslate lainnya mampu untuk ditangkap. Seketika Cult Altarnya sudah terbuka terlebih dahulu, itu yang ditunggu sama Rasi. Karena kalau posisinya dia naik dengan ada posisi dari Cult Altar, Geekslate tentunya yang bisa memenangkan teamfight tersebut. Karena posisi teamfight tadi Udil sama Sally Boy terpisah. Sally Boy tidak memiliki stack. Oke, tapi kali ini Sally Boy terperangkap. Dan tenang, welcome to my channel. Maka coba dipasang menuju ke arah seorang Jana Cutie. Ter-take down begitu saja dengan cukup instan. Pick off instan tanpa adanya Terrence following up. Langsung ada Aboy. For saving tapi Rasi. Lama ada Fatalink menuju ke arah belakang nampaknya gagal. Fokus ke arah seorang Luka menyelamatkan Udil dan bahkan Fatalink. Untuk seorang Luka nampaknya berhasil kali ini Luka bertahan tidak terlalu lama. Again Alter Ego tim yang tidak bisa diprediksi. Membuat Geekslate kali ini kocar kacir The Kingslayer. Mereka bahkan harus berpikir 2-3 kali lipat untuk bisa mempertahankan game ketiga mereka. Oke, dan Aboy mencoba untuk menarik ke Sally Boy. Perfect Turtle. Perfect Turtle di tangan Alter Ego by Samsung Galaxy A Series. Dan Aboy malah dipok balik sama seorang Nino. Oh my god, The Kingslayer Geekslate benar-benar harus mengakui kekuatan Alter Ego dan itemnya. Silakan Momo-chan. Ya, kalau kita ngeliat dari item in-game by Dunia Games. Yang dimana Nino, wow dapetin banyak banget gold. Di posisi yang belum ter-take down sama sekali. Colossus Strike tentunya untuk mendapatkan basic damage dan juga slow effect. Sementara ada satu buah golden staff untuk menambah attack speed dari Nino. Dan dari seorang Kadera baru jadi satu item aja. Meskipun kita tahu ada Fury Hammer untuk mendapatkan penetration. Namun still leg plate di sini untuk item defense karena damage physical dari Alter Ego begitu banyak. Ada dari Nino, ada dari Pai. Dan bahkan Sally Boy pun sebagai Barats di sini. Mencoba untuk mendapatkan satu batu retara tengah, dipaksa dengan satu buff Fatalink. Kali ini namanya tidak. Jana masih selamat. Rasi menunggu momentum. Hilangnya semua kernel tanah bakal Fatalink. Watch out. Again, double kill didapatkan oleh seorang Nino. Di ada bottom lane. Pasukan dari Geekslate kali ini mencoba untuk mendorong. Split push telah dilakukan. Pasukan dari Alter Ego memaksakan satu buah mid lane yang coba dipecahkan karena ada posisi yang terbuka untuk para pembuff, Momo-chan. 7.500. Perbedaan net worth kali ini bahkan menyentuh ke angka 8.000. Dipegang oleh Alter Ego Esports. Dominasi di game yang ketiga. Dan bahkan kalian lihat tadi ketika fight di area mid-nya, Rasi nungguin sebenarnya. Tapi di bawah. Langsung ada Kadera. Ada satu buah Baloiski mencoba menyelamatkan Kadera. Tapi Rasi dapat satu dengan dia cukup sakit. Dan bahkan Federal Strike from model. Kadera mencoba dapetin satu dan terpotong. Lihat sandwich gaming yang terjadi di area bottom lane. Membuat para pasukan dari Alter Ego mendapatkan 2 poin penting atas Geekslate. Damage-nya masih belum cukup dari Kadera. Dan yang bagus dari Alter Ego adalah Rasi dengan satu buah Fatalink-nya ini bisa dikombokan dengan adanya Petrify dari Pai. Yes, dan dia nggak butuh tebel, dia butuh momen. Dia butuh momentum karena follow up damage ini selalu ada. Udil selalu bareng dengan seorang Rasi, selalu bareng dengan seorang Sally Boy. Dan Nino tinggal menunggu saja waktu yang tepat masuk. Dan kali ini dominasi dipegang oleh Alter Ego Esports. Geekslate mereka belum bisa pecahin satu pemain pun dari Alter Ego Esports. Mereka belum bisa numbangin satu pemain pun. 16-0 kali ini terjadi di kubu dari Geekslate. Wah, dan Nino punya Demon Hunter Sword. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk beli battle emote sekarang. Biar langsung ada
Wek. Ada santai bro, ada kelas dan masih banyak lagi. Kalau aku dulu sukanya rata, gitu. Tapi udah nggak ada sekarang. Kalau aku sukanya ente kadang-kadang ente. Ente, kadang-kadang ente. Oke, menuju ke arah Soul Plane. Celleboy dan Miracle Boy mencoba untuk mendorong Lord yang seorang diri. Dan bahkan dari pasukan dari Geeksled, mereka punya Aboy tapi mereka tidak punya high ground defensive yang cukup tinggi. Mereka sulit untuk melakukan clear mini dengan sangat cepat. Dan bahkan Rasi belum terdeteksi pergerakan Momocha. Iya, dan kali ini lihat Lord sudah mulai masuk. Dan bahkan Pai ngebuka terlebih dahulu. Oke, beda stack tadi dibuka. Kadera mundur ke arah belakang. Kadera kali ini tidak memiliki flicker. Belum ada Fataling, Udil masih mencoba menahan. Kurt Altar Rasi putar balik. Lord berhasil dihilangkan begitu saja. Invasi yang dilakukan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau lebih lagi. Karena Geeksled mereka masih punya power dari base turret. Satu aja kesalahan dilakukan Alter Ego. Aku yakin Geeksled akan coba mengorek sampai bisa membalikan keadaan. Iya, apalagi di posisi kalau misalnya Lord nanti akan muncul ya di waktu-waktu yang cukup dekat. Namun kalau kita ngelihat item in-game by Dunia Games. Oke, tapi kali ini Celleboy dan Miracle Boy mencoba ada di depan. PDST telah dikeluarkan. Paloski moment. Disosikan begitu saja dapat Leng. Dibalikan kembali ke ada Celleboy dan Miracle Boy terkena shutdown. Tapi Pai, shutdown yang diberikan membuat para pasukan dari Geeksled mereka harus menumpahkan 3 player. Alter Ego mundur ke arah belakang. Udil terberagam dan bahkan Udil hilang. Almost wipe out. Dan kali ini tersisa Serpai. Serpai versus everybody. Jana kita akan menjadi bilang atau tidak. Dapatkan Jana ter-take down. Serpai di atas langit masih ada Kapai. Dan Kapai benar-benar membuktikan kalau dia mampu melakukan outplay. Nampaknya gagal. Ada Kadera depan sana. Ketautan tadi buka. Pai nampaknya cukup sampai di sini kan? Masih bertahan. Dan ternyata shutdown. Kadera berhasil memotong Serpai. Tapi buying time yang dilakukan oleh Serpai terlalu lama Momo-chan. Tapi itu setidaknya cukup untuk membuat 4 pemain dari Alter Ego kembali ke medan peperangan. Dan Pai, itu kalau nggak ada Cult Altar Aboy, pasti Kadera udah tumbang. Regen HP-nya udah mulai tebal dari Pai sendiri. Dan kali ini Kadera bersama dengan pemain-pemain dari Geeksled, mereka sudah bisa mendapatkan momentum. Tapi sementara ini Alter Ego mereka masih memegang kendali dengan adanya turret base yang sudah pecah di area atas. Baloyski! Again! Kali ini Baloyski telah melakukan all in terhadap Celleboy dan Miracle Boy. Mundur ke arah belakang Celleboy. Mencoba untuk mengacak-acak. Belum ada teamfight tambahan. Mereka masih menahan. Dan mereka mencoba untuk mencari gimana caranya mendapatkan lotan pada counter retribution. Jana Kitty terdeteksi posisinya. Melihat sedikit ada seorang Jana Kitty yang bisa masuk ke dalam pit lord. Tapi langsung ada Pai. Langsung ada hantaman pada tumpul. Menuju ke arah belakang. Dan Jana Kitty versus everybody. Jana gagal. Celleboy dan Miracle Boy berhasil mendapatkan Jana Kitty. Padahal Rextech terlalu sakit. Dan bahkan di belakang sana Geeksled harus mengakui permainan dari seorang Alter Ego. Baloyski, what are you doing? Baloyski, no Fatale, Baloyski harus berpikir 2 kali sebelum masuk. Dia bisa ditumpangi tapi dapat memori. Gagal membuat Celleboy tumbang di depan sana. Oke, dan Rasi ini harus mundur dari pemain-pemain Alter Ego. Mereka bisa ditabrak balik kalau kayak gini caranya. Dan masalahnya Udil. Oh, mancing kah? Udil mancing kah? Karena seingat aku, kalau lagi berubah jadi Ferry Ferdiansyah, terus recall setelah Ferry-nya turun, itu recall-nya cancel, seingat aku ya. Kalau nggak salah. Oke, tapi untung pancingannya nggak ke bait ya. Iya. Dan Pai di sini kasih Pai hero yang bisa bertarung sendirian. Oke. Dan Alter Ego punya chance yang besar menurut aku untuk memenangkan team fight-nya. Tapi Momo-chan Ya. kali ini Serpai belum berubah menjadi Black Dragon Transform. Mereka masih menunggu. Masih disimpan. Dan bahkan ada Baloyski dikasih Fataling untuk 1 orang. Nampaknya tidak cukup adil, tapi Jana Kitty terperangkap di depan sana. Petrify Gaming dapetin 1 point kill. Point kill cukup banyak. Memukul seorang Celleboy dan Miracle Boy. Telah dapat memory. Gagal untuk bisa menemukan Celleboy karena masih menahan dengan ada super minion bergerak Momo-chan. Iya, sementara split push dari Alter Ego. Dan kali ini Rasi, bakal coba untuk memberikan presensi saja. Cuma lewat. Numpang lewat aja. Punten grab food. Tapi masalahnya Alter Ego mereka juga nggak bisa terlalu over commit di area base dari Geeksled. Ingat,
ketika pemain-pemain dari Geekslate low mereka masih bisa mundur untuk regen HP-nya di area base mereka. Oke, masalah utamanya sekarang mereka punya regen base, tapi apakah mereka mampu mempertahankan base turret mereka? Karena langsung ada Pai dengan hantaman pada tombol dan fatalnya gagal. Mendapatkan seorang Aboy, tidak cukup untuk mendapatkan Aboy, tapi ini bisa dibalikkan kembali karena dia oleh seorang Paleski. Paleski dapetin satu, tapi ternyata Udil terperangkap. Winter Dungeon gak save the day kali ini. Udil masih bisa ditumbangin. Aboy dengan ketalta mencoba melakukan team fight sustain tambahan. Seliboy dari Cowboy, dia udah menjadi anak Kici. Tangannya kecil, badannya kecil, dan dia ditumbangin. Dua player hilang. Nino masih memiliki satu wall flicker ke arah belakang, tapi Kadera dia dengan sigap melakukan tahun depan memory. Tahun depan memory yang dipaksakan oleh Cak Kadera membuat Nino harus tersungkur di dalam hutan. Oh no, Geekslate kali ini mereka sepertinya menolak untuk menyerah begitu saja. Slot upper bracket yang masih bisa menjadi inceran dari tim Geekslate kali ini. Sementara Alter Ego mereka punya kesempatan untuk Pai dibalikan kembali ke arah Fatal Lane from Rasi save the day. Shutdown didapatkan. Paleski menjadi korban kedua. Janda Kete. Kali ini dia mencoba untuk kabur. Mencoba untuk menghindari pasukan Alter Ego yang mengejarnya. Tapi lihat hantaman berdatu dengan Raksi. Almost is never enough. Hampir itu tidak pernah cukup. tipis banget. Itu kalau dia belok dikit ke kiri. Wah, mungkin masih bisa di cancel. Karena nggak ada yang tahu Momochan di mana keberadaan dari seorang Jana Kitty. Jana Kitty dibiarkan hidup, tapi tidak bisa membuat Geekslate melakukan kontes terhadap para pasukan Alter Ego. Rasi dengan satu buah fataling menghapus harapan dari Geekslate yang tadi hampir saja bisa menyentuh ke arah turret base di area midnya. Dan sekarang Alter Ego masih bertahan di menit yang ke-17 dan item yang akan kita lihat by Dunia Games. Di mana Immortality 1-2 di tangan Geekslate. Sementara dari Alter Ego, Rasi, dia tahu momentumnya di tangan Rasi. So dengan Immortality dan bahkan menurut aku kalau dari Rasi harus bersabar nungguin Cult Altar dipakai dulu sama Aboy. Oke, Lotra bergerak menuju ke arah mid lane. Card Altar harus ditunggu untuk bisa gimana caranya setelah Card Altar itu ditarik dengan Fataling. Tapi Lord yang masuki ke arah base yang dimiliki oleh para pasukan Geekslate. The Kingslayer mereka coba teracak-acak. Oleh di atas belakang, Penetrate tadi keluarkan. Apa di depan sana gagal. Card Altar mau nggak keluar kita apa ada jarak ini di dalam sana. Dan pada Fataling again. Rasi berhasil menangkap Fataling. Memporak-porak dengan pasukan dari Geekslate. Mereka kehilangan Kadera. Ini bencana. Alter Ego berhasil membantahkan The Kingslayer. 2-1 Israel. Alter Ego berhasil untuk mematahkan harapan dari Geekslate. Mengamankan slot upper bracket dan